Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Di sini pertanyaan pertama dari Afgan, kelompok 1. Pertanyaannya adalah dalam konstitusi Inggris, Inggris tidak biasa karena memiliki konstitusi tidak tertulis, tidak seperti layaknya negara lain. Bagaimana Inggris menjadi suatu negara yang berhasil dengan konstitusi tidak tertulisnya, yang mana tidak ada dokumen hukum yang menguraikan cara kerja negara. Lalu pada negara Inggris dan Jepang, Kaisar Jepang dan Raja atau Ratu Inggris berperan dalam hal apa di dalam struktur dua negara tersebut? Apakah Perdana Menteri sebagai perwakilan kebijakan dari Raja atau Ratu dan Kaisar atau seperti apa? Jadi di sini Inggris itu sebagai negara tentunya memiliki sistem atau cara kerjanya. Memang Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis yang dibukukan, terperinci, ataupun disahkan. Tetapi Inggris sendiri memiliki sumber hukum seperti dari adanya undang-undang parlemen, hukum umum, undang-undang Uni Eropa sebelumnya, maupun perjanjian yang telah dilakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah peran dari raja atau ratu beserta atau kaisar? Di sini, seperti yang kita ketahui bahwa Perdana Menteri adalah sebagai kepala pemerintahan yang akan menjalankan administrasi suatu negara, sedangkan raja, ratu, ataupun kaisar sendiri merupakan kepala negara yang menjadi simbol persatuan negara dan memiliki peran penting. Peran pentingnya seperti dalam urusan diplomatik, jika adanya kunjungan ataupun kerjasama negara lain yang dihadiri oleh para kepala negara, disitulah peran dari kepala negara tersebut. Dan juga pada urusan-urusan seremonial maupun dalam pelantikan Perdana Menteri dan urusan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan besar, seperti dalam bidang pertahanan untuk menyatakan perang dengan negara lain merupakan suatu keputusan yang berasal dari kepala negara. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Aisyah Bahita. Pertanyaannya adalah, seperti yang telah dijelaskan pada makalah kelompok 2, terdapat contoh struktur organisasi Departemen Prancis yang bersifat kompleks mengenai tangga hierarki. Tidak seperti Amerika Serikat, Inggris, dan India yang sangat bersifat fleksibel. Dijelaskan pula bahwa efektivitas dari sebuah struktur dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang ingin saya tanyakan adalah struktur bagaimanakah yang baik diterapkan oleh suatu negara dan struktur yang kompleks atau yang fleksibel, dan apakah setiap negara bebas menerapkan struktur yang seperti apa yang mereka mau. Pertama-tama, di dalam makalah kami tidak menjelaskan mengenai struktur organisasi pada negara Prancis. Namun, saya akan menjawab pertanyaan yang tiga pertanyaan dari saudara Aisyah. Apabila kita berbicara mengenai struktur administrasi, maka tidak bisa dipisahkan dengan birokrasi. Birokrasi sendiri adalah struktur administrasi dan seperangkat peraturan di suatu tempat untuk mengontrol, merasionalisasikan, menjadikan suatu pekerjaan efektif dan profesional kegiatan dari pemerintah itu sendiri. Suatu struktur yang baik tidak bisa hanya diukur dengan batasan kompleks dan fleksibel saja. Namun struktur baik adalah ketika di dalamnya terdapat unsur-unsur yang memenuhi seperti tujuan, proses, orang, dan tempat. Selanjutnya, di antara unsur tersebut, keluaran outcome atau hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara juga merupakan suatu yang bisa diperhitungkan apabila dinilai bahwa struktur itu baik atau tidak. Selanjutnya, bentuk struktur yang kompleks dan fleksibel merupakan wewenang dari negara itu sendiri, sesuai dari kebutuhan dari masing-masing negara untuk mencapai tujuan dari masing-masing negara tersebut. Namun yang paling penting adalah bagaimana struktur tersebut dapat bisa berjalan secara efisien dan efektif. Efisiensi sendiri dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal maupun internal, di mana suatu struktur itu beroperasi atau dapat dikatakan di sini adalah lingkungan negara Jepang maupun negara Inggris. Dan struktur administrasi pemerintahan bisa dikatakan efisien apabila memperhitungkan semua bentuk pemerintahan politik dan administrasi. Proses administrasi perilaku dalam kekuasaan yang ditujukan untuk tindakan dan pelayanan publik yang tepat sasaran. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan dari kelompok 4, dari Mikael Labdawega menanyakan, dijelaskan bahwa untuk mengetahui perbedaan struktur administrasi dalam suatu negara itu
dapat dilihat melalui sistem pemerintahannya. Apabila dilihat dari sistem pemerintahannya, kedua negara, Inggris dan Jepang, menganut sistem parlementer. Jika boleh membandingkan dengan sistem di Indonesia, antara sistem parlementer dengan presidensial, menurut kelompok 2, sistem manakah yang berjalan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan satu sama lainnya? Sistem parlementer adalah sistem kepemimpinan terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan terpisah. Lalu sistem pemerintahan ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlementernya. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapatkan dukungan parlementer. Parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintahannya. Sedangkan pada sistem presidensial itu, kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahannya. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen. Eksekutif bertanggung jawab pada masyarakat yang berdaulat, kekuasaan tersebar atau tidak terpusat. Sehingga dapat disimpulkan sejauh ini melalui keefektifan antara parlemen atau presidensialnya adalah presidensialnya. Karena kekuasaan dipegang oleh eksekutif atau presiden stabil, tidak bergantung pada parlemen. Periode jabatannya juga jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. Lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar atau anggota parlemennya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok kelima oleh Reza Titanika. Dalam menjalankan pemerintahannya, negara Inggris dan Jepang sama-sama menganut sistem parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional atau monarki parlementer. Bagaimanakah pemerintah Inggris dan Jepang melaksanakan kontrol dan koordinasi administrasi di setiap instansi pemerintah, dan bagaimanakah Inggris dan Jepang dalam meningkatkan kualitas administrasi dari masing-masing negara dalam menentukan efektivitas keberhasilan dari struktur administrasinya? Saya akan menjawab dari negara Inggris, di mana kontrol dan koordinasi administrasi di negara Inggris merupakan masalah kebijakan jangka panjang di pemerintah Inggris, di mana konsep tersebut menyiratkan kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan antara kebijakan, organisasi, dan praktik terkait untuk mencapai tujuan dari negara Inggris itu sendiri. Nah, dalam konteks perumusan kebijakan publik di negara bangsa teritorial Inggris atau UK, pemerintah pusat dan pusat strategisnya dikenal sebagai eksekutif inti yang terdiri dari kantor Perdana Menteri dan pemberdayaan dan menetapkan arah strategis, di mana pemerintahan terpilih melakukan koordinasi dalam mengembangkan dan melaksanakan tujuan kebijakannya. Semua pemerintah Inggris menggunakan alat koordinasi. Contohnya di bawah koordinasi antar Perdana Menteri. Yang selanjutnya, pemerintah mengusulkan program pemerintahan gabungan untuk meningkatkan koordinasi di setiap sektor publik pada negara Inggris. Namun ada 4 permasalahan koordinasi di negara Inggris, contohnya seperti penetapan prioritas pemerintah pusat dan kendali sumber daya. Yang kedua, mengatasi batas-batas untuk menerapkan kebijakan dalam struktur departemen. Yang ketiga, tata kelola teritorial. Dan yang keempat adalah aturan mengenai pemerintahan lokal. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai peningkatan kualitas administrasi dalam menentukan efektivitas keberhasilan dari struktur administrasi negara Inggris. Upaya reformasi pelayanan publik dan sumber daya manusia aparat dimulai sejak tahun 1979 di negara Inggris ketika Margaret Thatcher dari konservatif menjadi Perdana Menteri, di mana fokus utamanya adalah mengurangi pemborosan anggaran, perampingan staf, perwujudan efisiensi dan efektivitas yang diikuti oleh privatisasi dalam skala besar. Lalu gagasan tersebut dikukuhkan dalam sebuah dokumen yang berjudul White Paper on Modernizing Government, di mana di dalam dokumen tersebut diatur mengenai upaya manajemen sumber daya manusia aparat pelayan publik. Selanjutnya, negara Inggris juga menerapkan strategi operasional seperti kepemimpinan yang kuat dengan sense of purpose, direction and values yang jelas, manajemen berbasis kinerja, perbaikan dramatis dalam aspek diversitas, pelayanan yang semakin terbuka untuk mendapatkan talenta birokrat terkait, dan perbaikan perencanaan kerja.
Selanjutnya, Inggris juga menyadari bahwa penting ada faktor kepemimpinan sangat penting dalam meningkatkan kualitas administrasi. Yang pertama, untuk menentukan tipikal kepemimpinan apa yang paling dibutuhkan, dan yang kedua, untuk menetapkan pembangunan dan pelayanan publik, dan yang ketiga, menciptakan pelayanan publik yang lebih terbuka dan luas. Dan yang terakhir, salah satu strateginya adalah dengan penerapan digital government. Inggris sendiri telah membuat kemajuan yang baik setelah UN telah mengakui Inggris sebagai pemimpin dunia dalam pemerintahan digital, di mana langkah tersebut sudah dimulai sejak tahun 2012 dengan program digital strategi oleh negara Inggris. Sejak tahun 2012 itu negara Inggris banyak merekrut pakar-pakar digital, data, dan teknologi untuk seluruh pelayanan sektor pemerintahan dalam meningkatkan kemampuan teknis pemerintah secara signifikan. Salah satu ambisi dari negara Inggris juga adalah memiliki salah satu populasi pegawai negeri yang paling terampil secara digital di dunia, dengan mewujudkan visi pegawai negeri sipil untuk menjadi a brilliant civil service. Selanjutnya untuk negara Jepang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada negara Jepang, cara mereka melaksanakan kontrol dan koordinasi administrasi setiap instansi pemerintahannya itu lewat satu. Di tahun 2001, Jepang melakukan reformasi birokrasi. Hal itu diimplementasikan dengan mengerucutkan 28 kementerian atau lembaga menjadi hanya 12 kementerian atau lembaga. Kedua, di Jepang secara hierarkis seorang menteri dibantu oleh 2 orang wakil menteri, yakni Parliamentary Vice Minister dan Administrative Vice Minister. Nah, mereka itu menjabat politik, sedangkan administratif vice minister itu adalah jabatan karir paling tinggi. AVM membawahi para director general, deputy director general, dan division director, serta unit chief. Ketiga, tingkat desentralisasi yang tinggi. Keempat, untuk menjaga stabilitas pelayanan publik oleh pemerintah, dan agar prinsip merit dilakukan secara mantap, diadakan pemisahan yang tegas antara jabatan politis dan jabatan karir. Lalu, cara peningkatan kualitas administrasi dalam menentukan efektivitas keberhasilan dari struktur administrasi di Jepang ialah satu, maksimalisasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terrefleksikan melalui e-government. Kedua, di Jepang, semua pejabat teras pada Pemda, legislatif atau eksekutif diangkat dan dikelola oleh kepala daerah, walaupun hanya 50% gaji disubsidi 50% oleh pusat. Ketiga, Jepang memiliki values dalam administrasi publik dan birokrasinya. Values tersebut antara lain A. Legality disebut juga dengan Seichilho, yaitu values sistem hukum, di mana aparatur sipil negara atau ASN hanya bertindak setelah hukum. Kedua, equilibrium. Mereka merupakan values keseimbangan antara politisi dan birokrat, di mana keduanya harus bertanggung jawab secara seimbang. Ketiga, seniority merupakan values terpenting di Jepang, di mana hierarkinya itu menjadi faktor penentu dalam hal-hal substansional dalam administrasi publik dan birokrasi seperti promosi jabatan dan pengambilan keputusan secara bijak. Keempat, Jepang merupakan negara dengan tingkat desentralisasi yang tinggi. Pusat hanya menerapkan kebijaksanaan umum, kepegawaian, dan perumusan kebijaksanaan gaji PNS. Pemerintah pusat menyediakan belanja pegawai untuk PT dan staf dinas kesehatan. Karena ada kebijakan compulsory education sampai SLTA, pusat menyediakan 50% gaji. Di luar itu, semua unsur manajemen kepegawaian, pengangkatan, promosi, dan pelatihan dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah untuk menjaga agar pengangkatan PNS tetap terkendali dan agar kualitas PNS seragam. Di Jepang, penetapan formasi dan seleksi CPNS dilaksanakan secara nasional. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Nurkristi, kelompok 6. Pada pembahasan Kabinet Inggris dijelaskan bahwa Kabinet setiap minggunya bertemu untuk membahas masalah terpenting bagi pemerintah. Lalu apa tolak ukur bagi mereka untuk tingkatan penting
tindakan suatu permasalahan. Lalu pada bagian struktur administrasi negara Jepang, disebutkan Perdana Menteri menunjukkan Menteri Negara dan dapat memberhentikan mereka sesuai dengan keinginannya. Kriteria seperti apa bagi seseorang Menteri Negara untuk diberhentikan dari jabatannya? Pada pertanyaan tolak ukur bagi mereka untuk menilai tingkatan pentingnya tidaknya suatu permasalahan di negara Inggris, yaitu dalam pertemuan yang dilakukan oleh House of Commons dan House of Lords. Pertemuan kabinet ini selain membahas permasalahan yang ada juga dilakukan untuk membahas perihal penetapan pajak maupun untuk mengoreksi atau mengevaluasi kinerja di pemerintahan. Masalah yang dikatakan penting adalah masalah yang memiliki urgensi tinggi di tingkat nasional ataupun dirasa meresahkan banyak pihak masyarakat, seperti masalah pertahanan, keuangan atau pajak, dan kesehatan seperti adanya COVID-19 saat ini. Lalu untuk kriteria seperti apa bagi seseorang menteri untuk dapat diberhentikan dari jabatannya di negara Jepang? Pada struktur administrasi negara Jepang menurut Bab 5 tentang kabinet, dikatakan bahwa Perdana Menteri dapat memberhentikan menteri negara sesuai keinginannya. Kekuasaan pencopotan ini juga menjadi dasar dia menjaga persatuan dan kesatuan kabinet. Kriteria Perdana Menteri untuk memberhentikan menteri adalah menurut pasal 69, hal ini terjadi jika menteri mengesahkan resolusi tanpa kepercayaan atau menolak resolusi kepercayaan. Perdana Menteri dapat memberhentikan menterinya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sarah Raudato Aulia, kelompok 7, yaitu dalam pengertian struktur administrasi tertera pengertian menurut Scandinavian Journal of Public Health, struktur administratif melibatkan manajemen dan pengoperasian sistem atau entitas masing-masing dan kepemimpinan mereka. Pada Inggris dan Jepang terdapat dua pemimpin yang melibatkan pengoperasian sistem pemerintahan, yaitu terdapat raja atau ratu dan kabinet. Yang ingin kelompok kami tanyakan, bagaimana pembagian tugas dalam pengoperasian sistem administrasi untuk para pemimpin negara Inggris dan Jepang, dan apakah terdapat patologi-patologi administrasi yang terjadi dalam struktur administrasi di Inggris dan Jepang sebagai negara dengan sistem parlemen. Pembagian tugas dalam pengoperasian sistem administrasi untuk negara memiliki sistem pemerintahan parlemen adalah dengan bentuk pemerintahan negara Inggris dan Jepang, yaitu monarki konstitusional yang menandakan bahwa raja, ratu, atau kaisar memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi di mana raja, ratu, atau kaisar merupakan simbol negara terutama dalam urusan diplomatik dengan negara lain. Tetapi kekuasaan pemerintahan negara Inggris dan negara Jepang tetap dipegang oleh Perdana Menteri. Selanjutnya yaitu patologi struktur administrasi negara Jepang, yaitu sistem birokrasi di Jepang ini perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penganggaran dan pembangunan disusun secara terpisah di masing-masing kementerian. Selain itu, koordinasi pelaksanaan kebijakan juga tertinggal dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Departementalisasi berakar kuat pada administrasi publik di Jepang. Beberapa prinsip pada dasar administrasi Jepang bahwa otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab, bahwa harus ada kesatuan komando dalam organisasi, dan bahwa rantai komando tidak boleh dilanggar telah tertanam dalam budaya administrasi. Selain patologi itu, struktur administrasi negara Jepang adalah setiap menteri yang berkompeten memiliki tanggung jawab manajemen di masing-masing bidang pemerintahan nasional, tidak menjelaskan kewenangan apa yang dimilikinya dalam menangani urusan khusus dalam yurisdiksinya. Ada banyak kasus di mana Perdana Menteri atau setiap menteri yang kompeten tidak memiliki kewenangan untuk melakukan urusan yang berada di bawah kendali dan pengawasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tasya. Selanjutnya, untuk patologi pada struktur administrasi negara Inggris sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kekuasaan konstitusi berada pada kedua anggota parlemen, yaitu House of Commons dan House of Lords, di mana peraturan hukum yang berlaku atau undang-undang perlu disetujui oleh kedua pihak. Walaupun dalam keanggotaan House of Lords sendiri telah terdapat individu-individu yang telah ahli di dalam bidangnya, termasuk bidang hukum, tetapi Inggris tidak memiliki badan untuk menilai kebijakan yang disetujui oleh parlemen. Lembaga yudikatif yang ada di Inggris sendiri hanya bertugas untuk menafsirkan rancangan undang-undang
serta menangani kasus-kasus di pengadilan saja. Sedangkan rencana undang-undang dapat dibuat, disetujui, serta dapat diubah oleh anggota parlemen. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai perbandingan sistem administrasi dengan contoh studi kasus di negara Inggris dan Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.